earth and really unbelievably hardworking, it made it an absolute pleasure. Oke, dalam beberapa tahun ini jujur ya, gue tuh sebenarnya ya udah biasa sih kalau dengerin atau ngebaca komentar-komentar hate dari beberapa fanbase. Ya karena gue nganggapnya ya normal, karena setiap acara olahraga pasti ada yang namanya fans dan haters. Atau jangankan acara olahraga, YouTube, kayak gue gini aja nih, pasti ada lah dua kubu itu. Cuman nih ya, kalau ngomongin F1, ada sebuah fanbase yang benar-benar meresahkan dan bikin gue tuh gila. Kayak hah? Gitu kan? Ya, fanbase itu tidak lain dari fanbase Lewis Hamilton atau biasa kita sebut sebagai Cult LH44. Nah, sekarang gue akan jujur-jujuran soal Cult LH44 ini dan apa yang membuat golongan fanbase ini sebegitu meresahkannya. Nah, sebelumnya gue tuh cuma mau menegaskan aja nih ya, kalau gue tahu nggak semua fans Lewis semeresahkan dan semenyebalkan itu sampai-sampai mereka yang fans Lewis itu masuk ke Cult LH44. Nggak ya, karena gue yakin penonton gue yang fans Lewis itu bijak-bijak dan baik-baik semua. Gue lebih ngomongin fans yang biasanya gue selalu temuin di X, yang selalu bikin gue terhibur karena kelawakan-kelawakannya, dan mungkin kalian juga. Jadi ingat, video ini khusus buat mereka aja. Secinta itu gue sama mereka. Sangat meresahkan. Dan jujur juga ini merupakan style dan konten yang agak berbeda dari yang biasanya gue selalu buat. Jadi mohon maklum kalau gue rada oneng dikit bahas ini ya. Oke lah, langsung aja kita balik ke pembahasan. Di sini gue bakal nge-mention beberapa statement yang mereka selalu pakai di setiap balapan. Dan yang pertama itu ialah Lewis Hamilton too good dan lebih gede dari F1. Oke, secara statistik, Lewis emang merupakan pembalap paling sukses di F1. 7 kali jurdo dengan jumlah pole, kemenangan, dan podium terbanyak dari semua pembalap yang pernah balapan di F1. Dan gue nggak bisa apa-apa selain nge-respect apa yang telah dilakukan di F1 selama ini. Cuman untuk soal kalau dia lebih besar dari F1, jujur aja gue nggak setuju. Wah. Kenapa? Why? Karena F1 sendiri, mau ada Lewis atau enggak, gue rasa bakal gede-gede dan rame-rame aja. Dari zaman 50-an sampai sekarang, gue nggak pernah menemukan pembalap yang lebih besar dari F1 itu sendiri. Ya, bahkan pembalap ikonik kayak Michael Schumacher, Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio aja, sebesar apapun nama mereka, yang nggak lebih besar juga dari F1. Ini menunjukkan kalau ya era tuh bakal selalu berganti, dan nggak bisa lu tuh selalu menjadi center dari segala perhatian. Nah, Lewis nanti juga bakal sama. Tapi bang, followers Lewis kan lebih banyak dari F1, terus pas berita dia ke Ferrari aja ramenya minta ampun, apa orang-orang yang nggak tahu F1 aja bisa dapat beritanya tuh, yang ngikutin beritanya lah. Oke, pertama, dunia Lewis ini bukan hanya di F1 aja, kita perlu ingat itu. Lihat sendiri kan, circle dia nggak main-main tuh. Artis dan atlet ternama lainnya, bos, sampai-sampai dia tuh salah satu pembalap F1, atau satu-satunya pembalap F1 yang di-follow sama Emma Watson, coy. Ya, gue tahu itu rada ngelenceng dikit. Dan jangan lupakan juga kegiatan aktivisnya yang pastinya menaikkan followers dan image-nya. Kayak nama dia tuh udah besar juga di luar F1, sampai-sampai orang tuh kadang ngelihat dia sebagai public figure yang emang gede aja namanya, bukan sebagai pembalap F1. Tapi perlu diingat juga, dia bisa kayak gini sekarang juga ya karena F1. Tanpa F1, bisa nggak dia menjadi dirinya yang sekarang? Nah, disinilah ya para cult itu yang nggak mau tahu, mereka tuh tetap ngeyel aja dan susah dikasih tahu. Nah, ini juga jujur-jujuran juga ya, tapi di 2023 kemarin, meskipun tampil bagus dan finish di posisi ketiga, bahkan nyaris finish runner up ya, kayak orang tuh lebih banyak fokus ke Nando, Aston Martin ya, McLaren, dan bahkan atensi Danny Ric balik lagi aja lebih tinggi dari Lewis yang finish P3 di klasemen. Cuman gue diam aja daripada kena semprot ya kan? Mengerikan. Soal dia pindah ke Ferrari yang sampai teman-teman gue yang nggak nonton F1 ya tahu gitu ya. Ya emang gak ada yang expect berita itu, apalagi kayak mendadak banget ya. Di saat musim F1 aja belum mulai, tiba-tiba muncul berita itu. Kita semua juga tahu kalau Lewis sama Mercedes tuh udah kayak Upin Ipin, selalu melekat dan gak bisa bayangin aja mereka berdua tuh berpisah. Tiba-tiba masih winter break, udah tanda tangan kontrak sebelumnya dengan Mercedes ya, tiba-tiba pindah ke Ferrari, gimana orang gak tertarik ya kan? Apalagi ini Ferrari loh, tim paling sukses dan bersejarah di F1. Udahlah, gak heran kalau dunia F1 meledak saat itu. Pembalap hebat dan namanya juga besar, bergabung dengan tim yang namanya dan brandnya juga besar, ya udah meledak dah.
Ya jadi ya berita ini bisa rame ya karena tertolong juga sama Ferrari yang secara brand aja emang udah gede banget di F1. Coba kalau Lewis pindahnya ke Haas. Rame juga pasti. Rame dijadiin meme tapi. Oke, itu statement itu yaitu opini gue lah. Suka nggak suka, ini yang bikin gue gedek juga sebenarnya. Yaitu mereka tuh selalu bawa-bawa Max, padahal fansnya nggak mancing, dan Max sendiri ya asik aja di depan gitu. Tapi mereka tuh denial dengan bilang, Lewis Hamilton selalu berada di dalam kepala fans Max Verstappen. Gak kebalik nih bos. Max sama fansnya aja cuma ngerasa bangga sama pencapaian mereka, ya walaupun beberapa dari mereka juga ada songong sih. Tapi fans Lewis bisa-bisanya malah ngomong kalau Lewis berada di kepala fans Max, padahal mereka terus ya selalu mancing fans Max yang ada. Jadi kebalik ya sebenarnya ya. Otak fans Max sekarang cuma dominasi. Rekor mana lagi ya bakal dipecahin Max? Kapan Max live streaming iRacing lagi? Dan mana ada Lewis Hamilton di otak mereka? Yang ada mah ya Colt LH44 ini ya sampai sekarang masih belum bisa move on dari Abu Dhabi 2021. Sampai-sampai Max mau ngapain aja selalu dibawa-bawa. Fraud champion, Lewis 8-time world champion. Hey, udah 2024 ini. Hey, masa belum bisa move on gitu? Gimana kalau punya pacar terus putus ya kan? Bisa aja move on-nya harus nunggu Lewis Riegel ke-8 juga. Jangan so iya deh. Yeah. Makanya tuh Lewis ngalamin bad race saja yang kena tuh selalu Max gitu loh. Padahal Max anteng-anteng aja menang di depan dan lucunya tuh mereka selalu juga bawa-bawa sejarah ya. Dulu ngeledekin tifosi karena selalu bawa sejarah, tapi sekarang sendirinya juga ikut-ikutan. Kan koplak, jidat udah sendiri gitu. Makanya gue tuh ya emang gak masalah Max menang terus. Atau malah gue tuh seneng aja ngeliat Max menang terus. Karena ya Colt LH44 ini bakal berkicau terus di X. Karena gue selalu ngakak liat kicauan mereka yang di X itu. Yang mau bikin kesel sih, tapi menghibur juga di saat yang sama. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah ya, statement ketiga ini bisa dibilang statement yang paling bikin gue gedek sebenarnya. Yaitu, gue kangen era dominasi Lewis. F1 sekarang bosen yang menang itu-itu aja. Ada yang kangen zaman Lewis mendominasi nggak sih? F1 lebih menyenangkan pas Lewis ada di depan. Ya itu yang membuktikan kalau mereka itu udah terbutakan sama kesuksesan. Sampai-sampai sekarang berada di bawah tuh langsung ngerasa kalau dominasi Lewis merupakan hal terbaik di F1. Dominasi Lewis mungkin gak sebrutal Max. Ya, kita harus akui lah. Tapi bayangin aja tuh, selama 7 musim kita ngeliat Mercedes mendominasi. Itu sama bosennya juga kayak dominasi-dominasi yang ada di F1. Bisa-bisanya mereka bilang itu the best thing ya kan. Sekarang udah gak menang lagi, langsung menunjukkan kalau emang mereka hanya sebatas fans karpet. Asli, gue udah kayak haters banget sumpah di video ini. We don't care. Let me tell you, we don't care. Tapi ya gitulah. Gue tuh dari dulu sebenarnya pengen banget ngeluarin unek-unek gue soal Colt LH44 ini, dan statement ini sebenarnya masih banyak lagi, cuman kalau gue jelasin semua ya banyak, pasti bakal lama lah videonya ya kan. Cuman emang rada bingung juga sih mau kayak gimana gue kayak curhat soal ini itu kan. Sekarang di tahun 2024 ini gue udah memiliki target untuk memberantas semua Colt LH44 dan Akan saya lawan. Oke lah, sekian video kali ini. No offense ya ke fans-fans Lewis, sekali lagi gue yakin fans-fans Lewis yang nonton video gue tuh yang baik dan bijak semua. Kalian the best sih jujur, mampu bertahan di antara para Colt LH44 itu. Tetap semangat ya guys ya. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, roasting Colt LH44 tuh bener-bener makan tenaga, jadi gue udah capek banget. Jadi video ini akan ditutup oleh That's it.